Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya maulaya salli wa sallim دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita hormati bersama Dewan Penyoal Kiai Haji Abdul Qadir, Kiai Jumali Da'i, Kiai Mukhlisin, serta semua jajaran pengurus asatid wal ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kita hormati semua wali-wali murid, semua ibu-ibu yang juga hadir untuk menyaksikan i'lan anzimatil bayan, yang mana ini adalah i'lan perdana untuk masa khidmah 2023-2024. Mudah-mudahan insyaallah menjadi penggerak, penyemangat bagi semua anggota pondok kecil yang masih belum iklan di iklan yang kedua nanti. Amin Allahumma amin. Mengawali pembicaraan kita, mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita alhamdulillah pada kesempatan ini diberikan anugerah oleh Allah untuk berkumpul bersama. Bahkan tidak hanya santri, wali santri yang iklan juga hadir daripada ngonjolat jengan luar gitu. Tadi dan gula Kak Dinto membaca angki jaga aslina. Cepon beda drone datang dari luar negeri. Kak Dinto ngecek punya pesawat nang Indonesia. Suruh cek ke pemerintahan wahai kabel jilat jengan Pak. Mudah-mudahan perkumpulan kita kali ini Kak Dito tanda saking Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dak kaula para ajunan, dan insyaallah kita akan dikumpulkan kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan puji dan syukur yang terindah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah indah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semua keluarga, semua famili, semua sahabat dan pengikutnya hingga kelak hari kiamat. Kita bersama-sama mengungkapkan dan mengaturkan salawat yang terdalam penuh cinta bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya sebagai perwakilan dari semua keluarga Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1, pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasih, rasa syukur, rasa bangga kepada semua yang telah berupaya untuk mensukseskan acara anzimah atau i'lan anzimah seperti malam kali ini. Tentu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak acara ini hanya kita lewati beberapa jam saja. Tapi terus terang proses ini mulai difikirkan oleh para asatid, mulai
siapkan oleh para asatid itu jauh hari sebelumnya. Bahkan motivasi demi motivasi, dorongan demi dorongan mereka berikan, mereka ajak anak-anak santri untuk bisa i'lan anzimatil bayan lebih cepat. Tidak lain dan tidak bukan karena memang jika mereka itu i'lan lebih cepat akan memberi motivasi tersendiri, terutama akan ditiru oleh teman-temannya. Yang kedua, tentu saja dia akan mempunyai kesempatan untuk memahami dan belajar kitab lebih, mempunyai waktu lebih banyak, karena perjalanan yang ada di pondok kecil akan dilalui dalam kurun waktu selama 1 tahun. Nanti kemudian akan berpindah menuju terhadap mata pelajaran yang lebih tinggi, mungkin masuk di bilingual ke bahasa Arab dan bahasa Inggris sekaligus memahami beberapa kitab. Dan alhamdulillah kemarin telah kita buktikan di acara Haflatul Imtihan, anak-anak ini ada yang sudah bisa memahami kitab dengan bahasa Inggris. Sebetulnya tepuk tangan ini mungkin akan memberi motivasi, tapi lebih indah lagi kita akan, walaupun tanpa tepuk tangan, hati akan betul-betul bangga ketika mereka nanti sudah mengabdi ataupun sudah berada di luar dapat mengajarkan dan bermanfaat. Amin. Insyaallah mudah-mudahan yang kita harapkan itu betul-betul terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Maka terus terang saya berbangga, saya mengucapkan terima kasih terbanyak. Ikhlaskan perjuangannya karena Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan motivasi, dalam mengarahkan, dalam memberikan anjuran atau mengajak anak-anak santri untuk betul-betul termotivasi dan bisa i'lan yang pertama seperti kali ini. Dan mudah-mudahan Allah yang akan membalas kelak, tidak hanya di dunia tapi kelak sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu saja saya telah sangat sering mengatakan, bahkan kami menjanjikan dulu, bagi mereka yang telah i'lan pertama, mereka akan diberi nilai plus, yaitu di pelaksanaan haflah nanti akan diberi kesempatan untuk naik atau apapun yang telah kita sepakati terdahulu. Tidak lain, tujuannya memang seperti barusan, kita ingin mereka yang i'lan pertama itu mempunyai kesempatan lebih fokus untuk memahami kitabnya, untuk membaca kitabnya, untuk dapat mempresentasikan serta memahami apa yang telah mereka baca, sekaligus memberikan dalil-dalil dalam mekanisme cara baca yang benar. Jadi terkadang kami terlalu keras untuk memberi motivasi kepada mereka, tapi kami harap tujuan kami itu agar menggerakkan yang lain untuk betul-betul berusaha, untuk berusaha agar bisa mengikuti di i'lan yang pertama tersebut. Tapi jujur kami sadari tidak semua teman-teman itu mempunyai kemampuan yang sama. Boleh saya bercerita tentang orang tua saya. Orang tua saya itu namanya Abdul Azim. Beliau itu mondok di Temporojo. Semua guru-gurunya itu sangat mengkhawatirkan. Nah, di pondok Temporojo itu mekanisme ujiannya itu tidak dengan melakukan mekanisme tulis. Mereka harus bisa, apa yang mereka hafal dan apa yang mereka ngerti harus disoal dengan bil lisan. Jadi kalau dia tidak hafal, dia tidak akan lulus. Dan orang tua saya bercerita, 5 bed itu dia semalam tidak ada yang hafal. 5 bed. Orang tua saya itu di antara ceritanya, beliau itu kalau dikirim sama mbah saya, Mbak Imam itu molar. Kenapa molar? Karena dia kaget, dapat dari mana? Orang tua saya itu dapat dikirim itu dapat dari mana? Kakek saya itu dulu untuk dimakan itu sangat sulit. Dulu enggak ada namanya beras, sulit makan beras. Mungkin di penghujung kehidupan yang akhir-akhir iya. Tapi di awal-awal ketika orang tua saya mondok itu tenggang, ketela, itu yang mereka makan. Dan kakek saya juga tidak pandai, tidak terlalu pandai untuk
bercocok tanam ataupun bertani. Maka kaget. Paman saya Ki Syamsul Arifin itu ketika dulu ada di Malang untuk beli kitab, beliau itu harus menjajah koran. Beliau sering datang ke teman-teman yang ada di Malang untuk bisa hidup makan. Orang tua saya dulu itu katanya, itu bukan cerita saya tapi orang tua saya. Orang tua saya itu dulu ketika beliau itu untuk makan saja, cerita aki, ngakui telempek, beliau kadi teman Nabi Asaren dekah kaju, saya tak nyaman tedung ngakui telempek, saya masak itu malah lakar tak tuli masak, asa masak malah tak tuli masak, malah sampai cek lapar, baru lah masak akan lulus. Makin alhamdulillah adrab sekonik akan boleh. Syukur alhamdulillah. Dan orang tua saya itu sempat kelengar nang epengkir karena temporan itu daman nikah raja tempat pemandian tempat kalaing nang ekai sempat kelengar. Ada saya tidak untuk itu, untuk makannya ya itu bukan zamannya. Sekarang itu makan gampang alhamdulillah. Sepenting ajar yang perlu kita tiru. Ajar nyonglet gitu susah. Tapi jabuna ke Lutfi itu satu bangku dengan beliau lamba hadir dekat itu. Ketika ujian bil lisan itu tiba-tiba lulus beliau, hafal kerja. Lah kalau semalam tak teman teduk. Sebelum itu ya hafal lagi kapina, tak paham katanya. Dulu itu kurang paham. Ini kemampuan dan kecerdasannya memang tidak. Maka kami berharap mungkin ada kemampuannya nyonglet teker tak dik bisa, teker ancor cetak. Panas ke kapi. Perlu diketahui yang gampang masuk biasanya gampang keluar. Mun sampean ngafal lagi sekali dan langsung ngafal, oh du malam kalau pahit biasa. Kecuali ditakrir. Tapi mun seketika masuk ungkak itu sulit biasanya tak tuli elang. Ya kita harus coba kita lihat sejarahnya Rabi Ibnu Sulaiman, santrinya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kan ngajar terhadap orang banyak. Rabi itu adalah santri kesayangan beliau. Dijelaskan 40 kali 50 kali pelajaran tidak faham. Bukan tidak hafal, tidak faham. Sampai Rabi Ibnu Sulaiman itu berdiri dari majelis Imam Syafi'i bukan tidak menghormati Imam Syafi'i. Beliau karena menghormati Imam Syafi'i, khawatir terlalu sering mengulang pelajarannya menjadikan orang-orang yang lain kecewa. Imam Rabi pulang dalam rasa bersedih dan ingin menghormati Imam Syafi'i. Malamnya Imam Syafi'i datang. Cak saking bisa bingko itu tulangaki pelajaran, tapi tidak. Beliau membuka kembali ke pelajarannya kepada Imam Rabi, dan kemudian Imam Rabi dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau itu dikatakan min naqalati kutubi. Imam Rabi termasuk sosok yang akan menjadi penerus pembawa ilmu-ilmu Imam Asy-Syafi'i, dan itu terbukti dan itu terlaksana. Imam Rabi sang pejuang ketika menghafal, beliau itu melakukan perjalanan yang sangat besar, akan tetapi kemudian menjadi penerus daripada ilmu-ilmu Imam Asy-Syafi'i. Ada juga namanya Imam Al-Muzani, termasuk murid Imam Syafi'i. Kata beliau, saya itu membaca Ar-Risalah, satu kitab usulul fiqh milik Al-Imam Asy-Syafi'i, mengulangnya selama 10 tahun. 10 tahun beliau Kak Dintoh mengulang kitab Ar-Risalah untuk betul-betul memahami, terhadap isi yang ada dalam kitab Ar-Risalah dan dapat dipraktekkan. Lebih wow lagi kita membaca kitabnya, yaitu kitab Muhadzab Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi beliau berkata, saya itu dalam setiap pengkiasan hukum-hukum dalam usul fikih itu, setiap ada kias saya akan mengulanginya sebanyak 1000 kali. Setiap ada perkataan dalam permasalahan yang perlu dihafal seperti bait dan sebagainya, beliau akan mengulangnya 1000 kali.
Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau itu sangat kompeten dalam mengulang bacaan kitab-kitabnya. Sampai bisa melihat, bahkan sekarang bisa lihat di Google, siapa saja ulama yang mengulang lebih daripada 100 setiap pelajaran. Siapa saja ulama yang membaca Ihya Ulumuddin setidaknya 50 kali dalam setiap pelajaran. Dan menghafal juga demikian, tidak sebatas tentang kecerdasan tapi kemauan. Dan lihatlah, ada 9 orang yang mempunyai kemauan, yang sampian semua hadir di sini, terutama orang tuanya, untuk menyaksikan mereka. Mungkin lekik benda saya jawab lah salah pot lopot benda eko cak tapi panlah salah ni kah. Tapi perlu diingat, mereka berjuang tidak hanya 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, bahkan sudah masuk bulan keempat sekarang. Mereka tojuk untuk mempresentasikan, untuk memberikan kebanggaan kepada sampian. Maka yang perlu sampian lakukan, doakan dan beri mereka dorongan, sehingga insya Allah lebih sahih, lebih mantap. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, dan itu yang terakhir, terlalu lama nanti ini enggak ada waktunya untuk kita mempresentasikan iklan-iklannya. Ada satu permasalahan dan itu ingin kita temukan solusinya, yaitu di pondok pesantren ini untuk nahwu kita menggunakan beberapa metode. Metode Anzimatul Bayan di pondok kecil, ada juga Prakom yang juga diambil dari pondok pesantren Mambul Ulum Bata-Bata. Dan Prakom itu juga ada 2. Dari cetakan yang pertama ketika saya dulu itu menulis ketika berada di Mimo, ketika guru sore di Bata-Bata, kemudian itu ambil dari yang punya Kitohir dan seterusnya. Akhirnya bingung, teman-teman itu bingung, anak-anak itu bingung, karena nanti ada yang pakai bed separuh dan sebagainya. Kemudian sekarang itu insya Allah tahun depan juga bahkan yang pondok kecil, kita menggabungkan antara yang di Anzimatul Bayan sama dengan yang ada di Prakom. Bednya juga masuk, tapi kita susun dengan mekanisme yang di Prakom. Jadi itu untuk dijadikan satu garis, satu iris, satu hal yang menuju ke nahwu dan pintu untuk memahami nahwu. Jadi yang pondok kecil mungkin yang tahun depan itu iklannya sudah menggunakan itu, sehingga selaras semua pelajaran, baik yang di diniyah, baik yang di pondok, baik yang di pondok kecil, bisa lanjut dengan satu alur cerita, posisi, bait dan lain sebagainya. Walaupun tetap saja kami menamakan itu adalah bagian dari Anzimatul Bayan, karena kami tidak mengurangi. Mungkin ada tambahan sedikit, kami tidak mengurangi. Tujuannya tidak lain tidak bukan karena ingin merombak atau merubahnya, tapi memang karena ada beberapa pindah ke pondok dengan mekanisme lain, pindah di madrasah mekanisme lain, walaupun semuanya mengajarkan dan memberikan sudut pandang yang sama tentang nahwu, tapi ontur nyorot kama sengadaan dan lain semacam maka dinto ternyata menjadi hal kendala bagi mereka yang ada di sini. Jadi rencana itu kita akan laksanakan di tahun yang akan datang, dan kebetulan ada program baru pen malam Selasa nak tak tulis main bal. Ada namanya apa itu namanya? Intinya sejenis liga pesantren. Setiap malam Selasa itu ada dibagi 2. Pertama khitobah, yakni mereka yang nak kene gelak tampil kat dinto sudah terbiasa pen malam Selasa setengah bulan sekali. Yang kedua itu lomba, diakomodasikan seperti yang ada di sepak bola. Dalam 1 tahun pada blok A, blok B, blok C dari kaman yang ikut, kita kalkulasi jumlah rata-rata jumlah keseluruhan nilai blok A sumpamana 500. Setiap lomba itu kan mempunyai, kalau juara 1 mempunyai nilai 3. Di setiap 1 tahun itu mungkin ada sekitar 20 lomba, entah baca kitab, entah khitobah, entah apapun itu, dan itu akan mempunyai hadiah yang menarik insya Allah di haflatul imtihan yang akan datang.
Yang naik itu struktur kepengurusan ngambil hadiah nanti itu. Pengurus blok A yaitu daripada ustadznya, pembimbingnya, ketuanya, sekretaris bendaharanya naik ulang ngalak piala. Pialanya mungkin piala besar yang bergilir akan diletakkan di depan daerahnya. Tahun datang ya lewo pun kalah. Ya biar kan gaya kan ada piala dunia sahabat di museum, sahabat nang ada ke daerah. Dimulai secek raja na seakot sekot pada benda jangan. Orang ni kesabak nang ya dengan lapa dengan onah, tentang daerah kena juara situ. Insyaallah akan memberikan motivasi terbaik. Sekelangkong bu ibu saja saya pun beri nase. Maka semakin melarat beras, sosaka kapi saya kan orang beras. Dan mudah-mudahan kita itu bertambah nilai ibadah kita di hadapan Allah. Allah yang mempersatukan kita di ini majlis Allah mudah-mudahan mempersatukan kita di kelak di surganya amin ya rabbal alamin. Akhiran wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.